Bisakah Anda menjelaskan maksud tulisan di kemeja Bapak ini? Bergeraklah Cina menuju Indonesia. Sebagai penjajah gaya baru, RRC akan memperkuat kekuatan Taipan etnis Cina. Mereka akan memindahkan warga Cina ke Indonesia dengan dalih sebagai TKA di semua wilayah Nusantara, terutama untuk kawasan Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua yang memiliki pelabuhan besar. Kemudian area investasi diperluas dan diperkuat, diciptakan kawasan eksklusif, semacam benteng dengan regulasi dan aturan tersendiri bagi warga Tionghoa. Kalau kekuatan ini sudah relatif terkendali, untuk keamanan jangka panjang RRC dipastikan akan membangun pangkalan militer dengan alibi melindungi investasi, keselamatan dan keamanan TKA Cina. Dan IKN akan menjadi prioritas karena jantung negara berada di ibu kota, harus dikuasai fisiknya. Saat itulah Indonesia sempurna menjadi satelit RRC. Indikasi ke arah sana terlihat jelas, nyaris semua produk hukum wajib berhaluan pro RRC. Makanya mantan gubernur DKI Pak Sutioso, Jenderal Sutioso yang dulu mantan kepala BIN Badan Intelijen Negara, dampak Indonesia dapat bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong pidato di Auditorium Visip Universitas Indonesia hari Rabu 27 Mei 2015, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Target 2020 harus genap 10 juta. Dan Presiden sudah mengumumkan 10 juta sudah selesai. Hanya pemerintah menyiapkan 19 bandara udara dan laut untuk menyongsong tentara merah. Akhirnya utusan dari Mabes Angkatan Darat datang ke pesantren-pesantren, termasuk ke pesantrennya Ustadz Muhammad Zulkifli Ali, termasuk ke pesantren saya di Malang. Datang pesawat TNI yang aktif itu 500 ribuan kurang lebih. Sementara tentara merah sudah 10 juta. Kita TNI tidak akan mampu kalau tidak ditopang oleh umat Islam. Umat Islam wajib menyelamatkan NKRI. Makanya kenapa Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio memberikan statement, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Jadi ternyata konspirasi mafia Taipan dan komunis Cina ini menjebol kedaulatan Republik Indonesia ini dengan dua proyek besar, yaitu proyek Mikarta dan proyek reklamasi. Ternyata proyek Mikarta itu grand design Cina untuk mengintegrasikan Indonesia ke cakupan wilayah ekonomi Cina. Jadi kalau kekhawatiran ini benar-benar terjadi, maka Cina dalam jangka panjang sistem pengelolaan infrastruktur pelabuhan laut, bandara akan dikendalikan pemerintah Cina. Dengan begitu berarti skema kerjasama ekonomi yang dibangun dengan pemerintah Indonesia sejatinya merupakan entry point, pintu masuk bagi penguasaan Cina terhadap sektor pertahanan dan kemiliteran Indonesia, yang pada perkembangan akan menggerus kedaulatan wilayah nasional Indonesia. Itulah yang disebut dengan bencana geopolitik. Dan ini prediksi 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik.